Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan informasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan terkait dengan penyelesaian tenaga honorer. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, pemerintah melalui Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara pada tahun 2023 ini sepakat untuk menuntaskan dan menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang telah lama menggantung tanpa kejelasan. Para tenaga honorer ini rekan-rekan sekalian rencananya akan segera diangkat menjadi PNS melalui seleksi CPNS ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja agar segera menjadi aparatur sipil negara dan mendapatkan gaji yang lebih baik. Tidak semua tenaga honorer dapat mengikuti proses seleksi CPNS tersebut, hingga Menteri Menko Polhukam Bapak Prof. Mahfud MD dan Mendagri pun turut angkat bicara terkait dengan hal ini. Berdasarkan kabar yang beredar rekan-rekan sekalian, tes seleksi CPNS tahun 2023 akan segera dibuka antara bulan Juni ataupun bulan Juli pada tahun 2023 ini. Hal tersebut merupakan kesempatan emas bagi seluruh rekan-rekan tenaga honorer yang telah memenuhi syarat untuk segera diangkat menjadi PNS. Bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat, Menko Polhukam menawarkan solusi itu, yaitu melalui skema outsourcing ataupun alih daya. Dengan menggunakan skema ini, rekan-rekan sekalian, tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dapat memperoleh kepastian hukum, kepastian penghasilan, dan kepastian kepegawaian. Skema alih daya ini hanya bisa diterapkan bagi beberapa jenis tenaga honorer, yaitu tenaga kebersihan, pengemudi, dan satuan pengamanan. Dengan mekanisme tersebut juga, rekan-rekan sekalian, tenaga honorer yang bersangkutan tetap bisa bekerja di instansi pemerintah, sehingga dapat memperoleh tambahan penghasilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Sementara itu rekan-rekan sekalian, selain solusi tersebut, Suhadi Ardiantoro selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri juga menerangkan sebanyak dua opsi untuk menuntaskan persoalan tenaga honorer. Opsi yang pertama yaitu bagi tenaga honorer yang termasuk dalam kategori 2 dan telah memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi CPNS P3K tahun 2023. Kemudian yang kedua, opsi yang kedua yaitu bagi tenaga honorer yang belum bisa memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi P3K lewat jalur afirmasi. Dengan adanya beberapa solusi di atas, diharapkan para tenaga honorer segera menemukan titik terang terkait kesejahteraan yang selama ini mereka impikan. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian opsi atau kebijakan yang ditawarkan oleh Kemendagri. Yang pertama adalah bagi tenaga honorer K2 dapat mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Dan bagi tenaga honorer yang belum bisa memenuhi syarat untuk ikut seleksi CPNS dan P3K dapat mengikuti P3K lewat jalur afirmasi. Nah, rekan-rekan sekalian, Presiden Joko Widodo telah mendorong Menpan RB untuk segera menuntaskan persoalan tenaga honorer tanpa merugikan pihak manapun. Setidaknya ada 4 poin yang wajib diperhatikan pemerintah di dalam penyelesaian persoalan tenaga honorer tersebut. Yang pertama adalah menghindari pemberhentian atau PHK massal. Yang kedua, tidak menimbulkan beban keuangan yang berarti bagi negara dan daerah. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengurangi gaji dan tunjangan yang diterima tenaga honorer saat ini. Serta yang keempat, rekan-rekan sekalian, adalah tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.